Gerakan senam. Senam pramuka itu bertujuan untuk agar anak-anak menjadi sehat, menjadi gembira, riang, karena diiringi dengan musik. Dan di sini agar tubuh bugar, sehat. Selanjutnya di sini di sekolah juga setelah senam diadakan kebersihan lingkungan daerah sekolah, agar sekolahan tetap bersih, terjaga, terawat, dan rapi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu mengambil hak orang lain. Jadi korupsi itu perbuatan yang tidak baik, mengambil hak orang lain. Kita menanamkan kepada anak murid kita yang ada di sekolah dasar itu dengan cara pertama, tidak curang, yang kedua, agar selalu jujur, yang ketiga, harus tegas pendirian. Lalu anti korupsi. Anti korupsi itu apa sih? Sudah dijelaskan ya di yang tadi. Ada tepukan anti korupsinya. Tepuk anti korupsi. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berani, peduli, dan juga harus adil. Tanamkan anti korupsi sejak dini. Jadi kita harus menanamkan anti korupsi kepada anak-anak didik kita, bahwa ketika ketika sedang ulangan tidak boleh menyontek. Ketika menemukan sesuatu yang bukan haknya, yang bukan milik dia, harus segera dikembalikan kepada orangnya. Baik, sekian dari saya tentang pemaparan anti korupsi sejak dini untuk anak sekolah dasar. Baik, selanjutnya materi tentang kasus-kasus pendidikan di karakter di sekolah dasar. Sekolah dasar yang telah saya datangi dan telah saya observasi itu Sekolah Dasar Gunung Sari 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya di lingkungan sekolah tersebut itu. Berdasarkan pengalaman di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, nilai saat ini menjadi trending topik dan perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kejujuran dan integrasi. Banyaknya kasus ketidakjujuran di lingkungan sekolah, siswa mencontek saat ulangan, beberapa siswa mengambil barang temannya tanpa izin. Terus, pengaruhnya bisa dipengaruhi oleh lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang paling berperan itu sih di lingkungan rumah ya, di lingkungan keluarga. Terus gaya hidup yang instan. Sekarang apa-apa tuh anak-anak pengennya serba instan, mempunyai apa-apa pengen instan. Dan juga dari makanan juga sih lebih ke banyak yang instan ya. Contohnya mie instan atau kayak chicken gitu dan lain sebagainya. Kayak mau apa-apa tuh inginnya cepet instan, berhasil tanpa ada usaha, dan dengan cara dia itu menginginkan sesuatu yang ya instan, tidak mau berusaha. Terus dampaknya jika nilai kejujuran tidak ditangani, terbiasa berbuat curang, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Jadi perbuatan curang itu udah hal yang biasa ya menurut dia. Dan dia tidak mempunyai tanggung jawab di kehidupannya dia. Dia mau mengerjakan PR, dia mau berbuat apapun, dia tidak ingin tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang sosiologi dan antropologi yang ada di materi, terus yang ada di tugas tutorial 3. Sosiologi dan antropologi berdasarkan pengamatan saya di sekolah dasar SD negeri, beberapa kasus anak yang sering muncul adalah 1. Perundungan atau bullying. Sosiologinya yaitu muncul karena dinamika kelompok, adanya senioritas, kurangnya pengawasan sosial, dan budaya saling mengejek yang dianggap wajar. Antropologi bisa dipengaruhi kebiasaan di rumah atau lingkungan yang membolehkan kekerasan verbal fisik sebagai candaan. Kekurangan yang kedua itu kekurangan disiplin dan tanggung jawab. Seperti kembali lagi ke yang tadi yang pertama ya, kasus pendidikan karakter. Dan ini mencangkup sosiologi dan antropologi. Seperti tadi dijelaskan, kurangnya disiplin dan tanggung jawab, jadi anak itu tidak mempunyai kedisiplinan. Bangun mau jam berapa aja, dibangunin susah atau segala macam, contoh kecilnya ya untuk anak.
sekolah dasar. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Sosiologinya yaitu anak meniru perilaku temannya. Antropologi latar belakang keluarga yang kurang menerapkan aturan atau tidak membiasakan anak mandiri. Seperti contoh tadi, jadi anak itu tidak dibiasakan mandiri oleh keluarganya. Mau dia bangun siang atau dia mengerjakan PR atau tidak, itu tidak dipermasalahkan oleh keluarganya. Makanya yang paling penting itu anak banyaknya kan ada di rumah. Di sekolah hanya untuk beberapa jam saja. Di sekolah dasar sudah diterapkan pendidikan karakter. Terus harus juga didukung di rumah agar anak-anak juga tertanam pendidikan karakternya. Baik, kesimpulannya kita sebagai guru, sebagai orang tua untuk anak didik kita harus menerapkan karakter sejak dini mungkin. Kita berusaha di sekolah dasar untuk menanamkan karakter, karena peran kita sebagai guru dan orang tua di sekolah itu mendidik anak murid agar mempunyai karakter, kepribadian, dan akhlakul karimah yang bagus, dan juga menanamkan nilai moral agar anak itu patuh kepada orang tua. Soalnya zaman sekarang itu ya tentang anak yang banyak membangkang ke orang tuanya, terus banyak anak juga yang tidak hormat, tidak patuh pada guru. Semoga dengan adanya pendidikan karakter di sekolah dasar ini, anak juga menjadi anak yang berakhlakul karimah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Mungkin hanya sekian yang saya tahu dan yang saya bisa. Cukup sekian, akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.